Maksudnya rata-rata tamunya jenengan datang ke sini mintanya apa? Untuk apa? Ya minta apa itu? Doa restu supaya jadi pangkat. Oh. Atau jadi presiden. Yes, pokoknya sembarang lah. Jadi menteri atau jadi apa itulah. Presiden siapa yang pernah datang ke jenengan? Ya presiden Bu Mega. Bu Mega pernah? Nah, datang sini. Terus Pak siapa ini? Jokowi. Oh. Itu ya pernah datang sini. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesehatan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun mendatangi seorang dukun santet. Ternyata dia mengaku bahwa banyak orang yang datang kepadanya ketika ingin mendapatkan jabatan, termasuk calon presiden. Katanya juga pernah datang meminta bantuan kepadanya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun tersebut? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah lihun satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Assalamualaikum, kula nuwun, sugeng dalu. Oke. Monggo, teko to. Nggih. Kula nuwun. Nggih, assalamualaikum. Ya Mbakan, Mbah. Ya Mbak. Mbah Pawiro nggih. Nggih. Sahabat yang berbahagia, orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Pawiro, seorang dukun santet yang mengaku murid dari sang raja dukun Mat Suling. Dan Gus Nur Samsun datang adalah karena diundang datang oleh sang dukun, yang tujuannya adalah untuk meminta Gus Nur Samsun agar memberitahukan tempat Mat Suling dimakamkan. Yaitu seperti yang telah diketahui, bahwa ketika Mat Suling bertobat dari menjadi seorang dukun santet, dia kemudian berusaha untuk melakukan kebaikan. Dia ingin menebus dosa-dosa yang selama ini telah dia lakukan. Dan salah satu caranya adalah dengan mengobati orang-orang sakit yang diakibatkan karena serangan ilmu santet. Sehingga ketika Gus Nur Samsun sedang ada acara mengobati seorang warga kampung, Mat Suling ikut ingin membantu mengobati sang warga itu. Namun naas, warga yang diobati Mat Suling itu ternyata terkena santet yang sangat luar biasa dan mematikan. Sehingga ketika Mat Suling berusaha mengobatinya, ilmu santet tersebut langsung menyerang Mat Suling hingga terluka parah. Dan dikabarkan Gus Nur Samsun bahwa Mat Suling telah meninggal dunia karena mendapat serangan santet itu. Dan mendengar kematian Mat Suling itulah, para murid Mat Suling kemudian muncul menghubungi Gus Nur Samsun. Mereka ingin tahu tentang kematian Mat Suling, dan juga tempat Mat Suling dimakamkan. Termasuk sang dukun santet Mbah Pawiro ini. Ketika dia mengetahui dari konten YouTube Gus Nur Samsun tentang kematian Mat Suling itu, dia langsung menghubungi Gus Nur Samsun agar datang ke rumahnya. Namun Gus Nur Samsun tidak ingin percaya begitu saja tentang pengakuan dukun Pawiro bahwa dia adalah murid dari Mat Suling.
Namun ketika sang dukun menunjukkan foto Mat Suling yang katanya pernah jadi abdi dalam di Keraton Solo, Gus Nur Samsun pun akhirnya percaya kepadanya. Gus Nur Samsun pun mencoba bertanya banyak hal dengan dukun Pawiro, tentang mengapa dia menjadi dukun santet, dan siapa saja orang-orang yang pernah datang minta bantuan kepadanya. Di saat itulah Gus Nur Samsun mendapatkan cerita dari sang dukun, bahwa dia juga sering didatangi orang-orang yang ingin mendapatkan jabatan, mulai dari calon lurah, bupati, bahkan calon presiden. Banyak mereka yang datang kepadanya. Penasaran dengan yang dikatakan sang dukun, Gus Nur Samsun pun mencoba bertanya, siapakah presiden yang katanya datang kepadanya itu? Di saat itulah sang dukun mengatakan, presiden yang pernah datang itu adalah Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Namun Gus Nur Samsun tak ingin percaya begitu saja dengan perkataan dari dukun Pawiro itu. Karena yang dia tahu, kebanyakan dukun itu adalah pembohong dan penipu. Biasanya, para dukun itu sengaja mencari sensasi, agar orang yang datang kepadanya terpesona akan kehebatannya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun santet murid Mat Suling tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Sebelumnya minta maaf, Mbah. Jenengan pengen tahu makamnya Mbah Mat Suling itu untuk apa ya? Ya saya mau silaturahmi. Oh. Lah terus sampean siapa yang ngasih tahu kalau Mbah Mat Suling itu sudah dimakamkan atau sudah meninggal gitu? Itu ya saya diberitahu sama tetangga. Oh. Atau nonton YouTube saya mungkin ya? Bisa juga, saya sering nonton. Oke. Berarti tahun 70 jenengan lahir, tahun 75 jenengan belajar sama Mbah Mat Suling. Itu ada fotonya Mbah Mat Suling ya, waktu ya. masih seger, masih gagah ya? Ya. Berarti tahun zamannya presidennya Pak Soeharto? Ya, betul. Oh. Kok Mbah Mat Suling ada tanda pin di sini tuh, atau memang Mbah Mat Suling itu dulunya memang orang keraton atau gimana? Ya, mungkin ya juga orang Jogja. Maksudnya Keraton Solo. oh, pengabdi Keraton Solo. Ya. Pantesan aja tinggalnya di lereng Gunung Lawu Karanganyar. Oh, jenengan ngelinting toh? Iya. Saya rokok tuh enggak ini. Ngerokoknya lintingan. Lintingan. Jadi gini, Mbah. Mbah Pawiro, sebelumnya bukan berarti saya tidak menghormati atau tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan. Saya sudah berniat ingin menyembunyikan makamnya Mbah Mat Suling. Ya. Jadi ya mohon maaf, saya nggak bisa menunjukkan untuk saat ini sebelum 41 harinya Mbah Mat Suling. Saya tidak bisa memberikan tahu di mana letak makamnya. Saya harus tahu di mana tempatnya. Ya gimana ya, Mbah? Jenengan sudah memberikan tanda-tanda kalau jenengan murid aslinya Mbah Mat Suling. Oh, itu jam tangan juga, jam tangan kuno ya, Mbah? Ya. Itu tahun berapa, Mbah, jam tangan kayak gitu, Mbah? Ya ini sekitar tahun 79-an. 79, Ya. jam tangan kayak gitu? Ya. Keren ya? Zaman sekarang nggak ada itu jam tangan kayak gitu ya, Mbah? Nggak ada. Kalau boleh tahu, Mbah Pawiro ini sering bantu pemerintahan nggak untuk hal-hal mistis atau hal-hal budaya gitu? Ya kalau cuma sekedar bantu ya bantu. Kalau orang datang sini ya saya bantu, kalau tidak ya saya tidak mau. Maksudnya rata-rata tamunya jenengan datang ke sini mintanya apa? Untuk apa? Ya minta apa itu? Doa restu supaya jadi pangkat. Oh. Atau jadi presiden. Yes, pokoknya sembarang lah. Jadi menteri atau jadi apa gitu lah. Presiden siapa yang pernah datang ke jenengan? Ya presiden Bu Mega. Bu Mega pernah? Nah, datang sini. Terus Pak siapa ini? Jokowi. Oh. Itu ya pernah datang sini. Supaya jadi presiden. Gitu. Kalau saya pengen minta, Mbah, saya pengen jadi presiden Amerika, bisa nggak, Mbah? Kalau presiden di Indonesia itu kalau korupsi itu kecil, Mbah, hasilnya. Ya. Kalau di Amerika kan banyak. Uangnya, dolarnya banyak. Itu kalau korupsi.
Saya dulu kalau minta itu gampang. Yang penting saya minta kasih tahu tempatnya kuburannya Mbah Mat Suling. Iya. Aduh. Gimana ya, Mbah? Duh, kok saya jadi deg-degan ya? Gini saja, Mbah. Mungkin kalau sudah 41 hari dari pemakamannya Mbah Mat Suling, mungkin saya baru ngasih tahu, Mbah. Ini kan baru 2 minggu, Mbah. Nggak bisa, saya harus tahu karena saya muridnya. Iya, saya paham, Mbah. Tapi ya gimana lagi, ini janji saya loh, Mbah. Nggak bisa. Tujuannya sampai apa, Mbah, setelah tahu makamnya Mbah Mat Suling? Ya saya mau apa tuh sungkem di kuburannya Mbah Suling. Cuman sungkem atau jangan-jangan jenengan pengen menyerap ilmunya? Ya enggak, saya mau sungkem. Kalau cuman sungkem kan bisa jarak jauh, Mbah. Ya sambil mendoakan jarak jauh gitu kan sudah meninggal, ngapain juga didatengin, ketemu orang sudah dikubur kok. Nggak bisa. Harus saya tahu di mana tempatnya kuburannya Mbah Suling. Nah, jenengan kan muridnya. Mbah Mat Suling kan terkenal punya ilmu penerawangan. Kenapa nggak di Terawang saja, Mbah? Coba bisa nggak di Terawang, di mana lokasinya? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Ya berarti... Saya harus datang ke kuburannya. Ya kalau mau datang saja sendiri, Mbah. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Ya makanya cari tahu sendiri. Jangan gitu. Saya ingin tahu. Berarti ada sesuatu, Gus. Ya? Ada sesuatu, Gus. Saya nggak enak sama beliau, Mbah. Karena ini janji saya kepada beliau untuk merahasiakan sebelum selesai 41 hari. Karena ini bagian dari rencana beliau juga. Nggak bisa. Saya harus tahu tempat kuburannya Mbah Suling. Kalau misalkan saya nggak ngasih tahu gimana, Mbah? Saya harus ini. Apa kamu nggak tahu kalau saya ini udah tua? Saya tahu jenengan sudah sepuh. Tapi gimana ya, Mbah? Saya di sini nggak memandang usia, Mbah. Mandangnya apa? Ya saya memandang, menghormati karena saya dapat wasiat dari Mbah Mat Suling untuk merahasiakan sebelum 41 hari. Iya, tapi saya ingin tahu. Kalau nggak saya kasih tahu, kenapa? Gitu loh. Saya harus tahu. Kalau nggak tahu, saya ngamuk. Nah, jangan ngamuk lah, Mbah. Sudah tua kalau ngamuk sampai stroke nanti. Ya stroke kalau enggak itu kan urusan belakang. Yang penting saya tahu. Ya sudah lah, Mbah. Saya tak gini aja. Besok saya tak kesini. Saya pamit pulang aja lah. Nggak bisa, harus sekarang. Kita pulang yuk. Gus. Sampean nggak kalau bisa diajak ngobrol baik-baik nggak apa-apa, Mbah. Nggak bisa. Aduh ini. Angel. Ngapa, Gus, Gus? Demit, Ah, manggil demit. setan datang. Lupa Japi. Mau apa, Mbah? Gus. Sekarang beritahu nggak? Santai lah, Mbah. Saya nggak akan ngasih tahu karena ini amanah. Sampai kapanpun apa yang terjadi terhadap saya nggak akan ngasih tahu. Tahu nggak? Astagfirullahaladzim, Mbah. Jenengan sudah sepuh. Saya jauh-jauh dari Ngawi ke Jogja, Mbah. Biarpun jauh, saya ini ingin tahu. Mbah Mat Suling, nyuwun ngapunten. Niki muridnya panjenengan, sakmenika kok kaku kados kula. Jenengan mboten isin to, Mbah, kalih gurune jenengan. Nggak malu jenengan sama guru jenengan. Makanya kuwi diarani izin ya kena, tapi wong aku ki muridnya pengen roh kuburane kok rambut dudune. Kalau aku nyimpen 40 dino, 41 dino, pengen ngerti. karena itu pesan dari beliau, Mbah, wasiat. Nggak bisa, saya harus tahu sekarang. Nggak bisa, Mbah. Ini wasiat, Mbah. Wasiat apa gatel? Kok gatel loh? Nanti jenengan akan tahu rencana apa yang direncanakan oleh Mbah Mat Suling, Mbah. Setelah 41 hari. Nggak bisa, harus sekarang, saya tahu. Kalau nggak tahu saya ngamuk. Jangan ngamuk lah, Mbah. Nggak bisa. Saya sabarin nggak bisa. Harus gimana? Lah terus kenapa bawa-bawa kayak gitu? Lah kalau nggak ngasih tahu, Nanti itu ngelukain saya loh, Mbah. ya biarin. Aduh iki. Wis tuwek angel tuturane. Nggak iso. Gatel ngasuh. Lho kok gak ada lasu to, Mbah? Aku dadi cah nom ki wis sopan, Mbah. Kok jenengan mboten sopan kali cah nom to, Mbah? Jadi
Hargai ora kena. Saya nggak jualan apa-apa, kenapa dihargai, Mbah? Orang saya nggak jualan kok dihargai. Kalau saya jualan baru dikasih harga. Orang nggak jualan kasih harga. Maksudnya itu omongannya dihargain, tapi nggak bisa dihargain omongannya. Ya kan saya juga nggak jual omongan, Mbah. Mau gimana? Cepat kasih tahu. Saya mau pulang. Nggak bisa. Sembunyikan itu kerisnya, Nggak Mbah. bisa. Terus maunya jenengan apa? Kalau nggak kasih tahu tetap saya jalankan. Apanya? Ya apa aja. Mau menjalankan apa? Ya nggak tahu, pokoknya saya jalankan nanti. Kalau nggak ini. Ya sudah, saya pengen lihat, pengen menjalankan apa coba? Ngasih tahu nggak? Enggak. Ngasih tahu nggak? Enggak. Saya nggak akan ngasih tahu, Mbah, karena saya diberikan amanah sama Mbah Mat Suling, ya. Saya diberikan amanah berarti saya bukan orang sembarangan, bukan lawan sampean saya ini. Harus kasih tahu. Mendingan sampean ngalah, nyerah. Bisa. Lah yuding sore kok. Loh, saya memang bayi bocah kemarin sore, Mbah. Betul, saya kemarin sore. Ora kena dijak Sampean percaya nggak kalau Mbah Mat Suling itu sudah kalah sama saya? Nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Saya itu sekarang menjadi dukunnya para dukun, Mbah. Saya nggak pandang dulu. Terus maunya apa? Maunya kesini. Terus mau apa? Kasih tahu nggak? Enggak akan saya kasih tahu, Mbak. Kasih tahu nggak? Enggak. Benar? Enggak. Enggak saya kasih tahu. Kasih tahu. Enggak. Kasih tahu. Sini. Sampai lebih baik tobat. Nggak bisa. Harus kasih tahu. Kok nggak bisa? Angel. Terus maunya apa? Maunya harus kasih tahu. Kalau bisa ngalahkan saya, baru saya kasih tahu. Sampean bisa mengalahkan saya sampai saya jatuh di sini, baru saya kasih tahu, bahkan saya antar di mana makamnya. Tapi kalau sampai tidak bisa mengalahkan saya, cukup 4 jurus, ya, atau 3 jurus lah, nggak usah banyaknya. 3 jurus sampai bisa mengalahkan saya. Sekali saya jatuh, saya kasih tahu, bahkan saya antar. Nggak bisa. Silahkan. 3 jurus ya. Nah, 1, 2. Allahumma kun sifatin cahayakum cahaya sifatin Allah. Nurku yang Nur Muhammad rupaka maring jagat gede jagat cilik saya dengan kerso saya dengan sabda desa aksana Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Tepar ternyata dia. Sudah pingsan dia. Kita buang ilmunya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dia pingsan, biarkan tiduran di situ. Sampai pagi pun dia akan tidur di situ. Gus Nur Samsun tetap tidak ingin memberitahukan tempat Mat Suling dimakamkan. Karena sesungguhnya lah Mat Suling belum mati. Gus Nur Samsun sengaja melakukan hal tersebut sebenarnya untuk sebuah misi. Yaitu ketika mengetahui bahwa Mat Suling mati. Para murid Mat Suling itu agar bersedia menampakkan diri dan kemudian datang kepadanya untuk mengetahui kabarnya. Sehingga dengan demikian, Gus Nur Samsun tidak susah-susah untuk mencari para murid Mat Suling yang sangat banyak itu, agar dia bisa menghentikan kesesatannya dan menobatkannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan kemuliaan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.